Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammad imamil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Al-faslu al-ishrun, fasal yang ke-20 tentang pasrahnya kita terhadap apa yang dilakukan oleh Allah dan bagaimana kita diajak untuk menggali hikmah semampu kita atas apa yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yanzuru ba'du man dha'ufat basiratuhu ila hadzal alam fayara ma fihi minal asya'i al-mutadaddati al-mukhtalifati mithlan nuri wa zulmah. Sebagian orang yang lemah akal pikirannya, yang lemah pemahamannya, ketika melihat alam semesta dunia ini, yara ma fihi minal asya', dia melihat di alam ini ada banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang saling berbeda, al-mutadaddah, yang berbeda, yang tidak sama, berlawanan, mukhtalifah. Mislan nur, seperti Allah menciptakan cahaya yang terang, wa zulmah, dan kegelapan. Wal khaira wasyarr, dan Allah menciptakan pula hal yang baik, wasyarr, hal yang buruk, wassalaha wal fasad, Allah menciptakan pula hal yang bermaslahat atau yang merusak, kerusakan, wan naf'a wad-dhar, hal yang bermanfaat. Begitu pula Allah juga menciptakan hal yang mudarat, yang berbahaya. Ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Farubbama yuhjisu fi nafsihi wa yatasawwar fi wahmihi, terkadang hal tersebut membuat dia bingung, membuat dia bimbang, dan yang tergambar di pemahamannya annahu law kana al-alam nuran wa khairan wa salahan wa naf'an faqat lakana aula wa aslah. Seandainya kalau di alam semesta ini yang ada hanya yang baik saja, yang ada hanya cahaya saja, yang ada hanya hal yang manfaat aja, maka alam semesta ini akan lebih baik lagi. Dunia ini akan lebih tertata. Ini orang yang apa tadi? Dha'ufat basiratuhu, yang lemah apa? Akal pikirannya, yang lemah pemahamannya. Wa rubbama yasduru minhu al-i'tirad 'ala Allah azza wa jalla fi ijadihi afdal hadhil asya. Kadang karena dangkal, ya, pemahamannya itu dangkal, kadang-kadang dia i'tirad, protes terhadap apa yang dilakukan Allah.
Ketika Allah menciptakan yang baik, Allah juga menciptakan yang buruk. Allah ciptakan yang terang, Allah juga ciptakan yang gelap. Allah ciptakan yang baik-baik, Allah juga ciptakan yang jelek. Allah ciptakan hal yang manfaat, Allah juga ciptakan yang berbahaya di dunia ini. Itu semua ciptaan Allah. Dia mikir terus. Seandainya Allah tidak menciptakan yang jelek-jelek ini, jadi yang bagus-bagus tok. Ya. Allah tidak menciptakan hal-hal yang berbahaya. Allah tidak menciptakan hal-hal yang mudarat. Yang diciptakan sing ajib-ajib tok, sing manfaat-manfaat tok. Ya. Lah iya, kenapa Allah kayak gitu ya? Yasdur minhu al-i'tirad. Setengah protes, ini orang kayak protes terhadap Allah. Wa yadhunnu wa yahsabu annahu la ma'nan liwujudiha wa la hikmata fi khalqiha. Bahkan dia beranggapan ini percuma, Allah Ta'ala nyiptakan ini percuma. Buat apa Allah nyiptakan itu? Faedahnya apa gitu loh. Paham? Jadi dia punya anggapan itu gitu. Buat apa ya Allah nyiptakan ya kesesatan itu buat apa? Allah kok nyiptakan kekufuran di dunia itu loh. Apa manfaatnya? Coba kalau sedunia ini semua orang beriman, ya, buat apa Allah Ta'ala nyiptakan maksiat? Kan akhirnya orang semua beramal soleh, nggak ada yang maksiat. Nah, buat apa Allah nyiptakan rojul? Mayan tidak bermanfaat, ya ngabis-ngabisin tempat di dunia ini. Ini orang lemah pikirannya. Tidak ada hikmahnya Allah kayak gitu. Wa dzalika mimman yatawahhamu jahlun wa qusurun wa ghaflah. Ini adalah termasuk orang-orang yang memiliki penyakit yang kayak gini. Apa? Jahil, orang jahil, orang yang tidak tahu. Wa qusurun, orang yang tidak lengkap pengetahuannya, tidak lengkap pengetahuannya, kurang belajar. Wa ghaflah, atau orang yang lupa, yang lalai, yang sedang lupa. Kenapa? Li'annallaha subhanahu wa lahul hamdu ahkamul hakimin. Allah itu adalah ahkamul hakimin, adalah zat yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu terkecuali itu ada hikmah dan faedahnya. Ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Itu orang-orang kafir, munafikin, senengannya gitu. Ya. Kalau Tuhan kalian maha bijaksana, terus kenapa Allah nyiptakan cacing? Ya misalkan, ya. Kenapa Allah nyiptakan benda-benda yang aneh? Mafinafek. Kenapa Allah nyiptakan hewan-hewan yang mudarat, gak ada manfaatnya? Kenapa Allah ciptakan kita? Kalau memang kita ini tidak percaya kepadanya, buat apa? Mending nyiptakan orang-orang yang beriman aja. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan, kata Allah, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu abats? Apa abats itu? Sia-sia, gak ada manfaatnya, gak ada hikmahnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kelak di hari akhirat kepada kami. Nah, itu dijawab oleh Allah. Yakni segala yang Allah ciptakan itu fihi apa? Maslahah, fihi hikmah, ada maslahat, ada hikmahnya yang kadang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya, itu mereka orang-orang yang yatafakkaruna fi khalqis samawat, yang mau mikir, yang meneliti tentang ciptaan Allah yang ada di alam ini. Ya. Tapi ingat, di awal ayat Allah membahas orang-orang yang yadhkurunallah. Jadi yadhkurunallah dulu baru yatafakkarun. Alladzina yadhkurunal qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hasilnya apa? Mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Artinya apa? Sebelum Anda ingin memikirkan ciptaan Allah di alam semesta ini, sebelum kamu ingin meneliti ciptaan Allah di alam semesta ini, harus apa? Yadhkurunallah. Banyak-banyak zikir, mengingat Allah, membersihkan ini akal, pikiran dan hati, menguatkan iman, amal soleh, baru wa yatafakkarun, tafakkur tentang penciptaan Allah yang ada di alam ini. Maka akan menghasilkan apa? Pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua batilan. Batilan itu abathan, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Di Al-Qur'an kan banyak sekali afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala yubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, afala yanzurun, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini ayat-ayat yang mengajak kita untuk memikir, tafakkur terhadap khalqus samawati wal ard. Ayat-ayat yang mengajak kita untuk memikir, ya, lah ya, alam ini kayak gini hebatnya, penataannya, ya kan? Lautan, langit, jibal, gunung, belum lagi hewan di hutan, itu ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, di Jauharatul Tauhid apa? Fanzur ila nafsika tsumma taqili lil alamil ulwi tsumas tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi qama dalilul adan. Ya kan? Fanzur ila nafsik, lihat dulu kepada dirimu. Dirimu, di dalam dirimu ini, wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Lihat, teliti bagaimana Allah mendesain dirimu ini. Ya. Sebelum kita mau bicara terlalu panjang, kenapa Allah nyiptakan kayak gini semua ya? Hah? Bentar. Anda pernah dengar satu kisah salah seorang ulama, masih hidup orangnya, orang Mesir itu. Beliau ada satu waktu kegiatan di Brazil, ya, ketemu di situ sama satu peneliti yang yakni non muslim. Dia itu biasanya meneliti di sungai yang terpanjang di Amerika, sungai apa? Sungai Amazon, panjang melewati beberapa negara. Di satu tempat sungai Amazon itu ada kayak rawa-rawa yang di situ tidak ada orang hidup di situ. Ya. Bahkan binatang sulit dicari. Jadi cuma hutan, rawa. Lah orang ini tinggal di situ ya 5 sampai 6 bulan meneliti makhluk hidup apa yang ada di rawa-rawa itu selain tumbuh-tumbuhan apa. Lah kok ternyata dia ini salah satu yang dia temukan di situ apa? Di sungai di rawa-rawa itu satu gayung airnya diteliti, dimasukkan di mana? Di alat, itu ada triliunan makhluk hidup. Apa? Bakteri. Bakteri itu kan itu kayak debu, gitu. Dia mikir, kalau memang Tuhan itu menciptakan
makhluk ini, ya toh, ada manfaatnya. Ini fungsinya apa bakteri-bakteri? Ya. Kalau bakteri yang ada di tempat-tempat yang ramai mungkin ada fungsinya mungkin, ya toh. Tapi kalau di situ fungsinya apa? Satu gayung air itu ada triliunan bakteri di situ. Paham ya? Fungsinya apa terus? Ini kan kadang-kadang ya kita mau meneliti itu, ya, ndak nutut, pikiran kita ndak nutut. Kita yakini aja ma khalaqta hadza batilan. Pokoknya Allah Ta'ala menciptakan ini semua mesti ada hikmahnya. Di belakang itu ada hikmahnya. Yang kita ndak tahu. Kita beriman, cukup beriman saja gitu. Kalau kita maksa ya dan kita tidak menemukan hikmah atau faedah di situ, wah, akhirnya kayak orang-orang ini. Apa terus fungsinya Allah nyiptakan ini? Ya toh? Lihat ke diri sendiri dulu. Bagaimana Allah mendesain diri ini, ya. Di dalam diri kita itu ada ratusan ribu urat. Gitu. Saluran darah. Kemudian ada jutaan mungkin ya di situ. Itu semua dipompa sama jantung. Bayang oleh urat itu buntu satu aja. Ente sudah harus operasi kan gitu. Itu semua biiznillah. Kapan Allah inginkan jantung itu mompa. Kapan Allah ingin berhenti langsung berhenti. Ya kan? Wa fi anfusikum. Kata Imam Ghazali, ente jangan ribut-ribut sama ngurusi kenapa Allah ciptakan ini dan itu, Allah itu gimana dan gimana, ya. Jangan ribut-ribut ngurusi itu dulu. Kita sama yang ada di dalam diri kita aja kadang nggak tahu. Nih, roti itu dimakan, warnanya coklat. Lah kok metuwe warnanya apa? Ya, kopi itu diminum warnanya hitam. Keluarnya enggak mungkin beda. Ajaib toh. Ya. Semua makanan minuman ya dengan warna yang berbeda-beda tetap keluarnya satu warna. Di situ. Ya. Itu kata Imam Ghazali. Ente sama diri ente sendiri aja enggak tahu. Kok mau memprotes Allah nyiptakan ini fungsinya untuk apa? Ente sama diri ente sendiri loh. Jahil. Kok mau memprotes fungsinya Allah menciptakan ini dan itu apa? Ya. Dan dia tahu letaknya nyawa di mana. Kata Imam Ghazali. Dan dia tahu letaknya nyawa itu, ruh itu di mana di dalam diri ente. Ya. Apakah di seluruh badan atau gimana? Ya kan? Nah itu. Itu rahasia-rahasia Allah yang tidak sembarangan Allah Ta'ala membuka pengetahuan tersebut kepada sembarang orang. Nah, maka dari itu yang pertama kita cukup meyakini Allah itu Maha Pencipta dan segala ciptaan Allah itu ada hikmah dan faedahnya. Baru setelah melihat kepada diri kita untuk mempercayai kebesaran Tuhan, untuk lebih mengimani kebesaran Allah, dilihat dari ciptaannya. Fangzur ila nafsik tsumma taqilil alamil ulwi. Lihat kepada alam yang di atas. Ini semua yang nyiptakan Allah. Langit pertama, kedua, matahari, bintang-bintang itu semuanya ciptaan Allah, planet-planet itu semuanya. Ya, diatur perjalanannya oleh Allah. Ya. Mau muter berapa abad tidak ada yang tabrakan. Ya. Itu lil alamil ulwi. Kemudian dari keindahannya bagaimana ya? Itu tadi kebesarannya, keindahannya, pelangi ya, sampai dibuat lagu ya toh. Bintang dan seterusnya. Sangat indah ciptaan Allah. Bagaimana dengan yang menciptakan? Ya.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ibil itu apa? Onta. Setiap binatang ya di ayat itu disebut onta misalkan. Bagaimana desain Allah menciptakan onta itu? Ada apa onta kok mau dipikir-pikir? Orang yang malas mikir kan gitu ya. Yes onta ya onta, kambing ya kambing, sembelih diukul wis enak. Enggak, kita ini diajak memikirkan hal itu, meneliti hal tersebut supaya keimanan kita kepada Allah semakin kuat dan supaya kita merasa diri kita ini rendah. Allah yang maha besar, Allah yang maha indah dan seterusnya. Allah yang maha hebat. Desainnya onta ya luar biasa. Wa ilas sama ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi itu bagaimana, laut itu bagaimana. Tanaman ya. Nanti lihat cabai itu ya tuh. Cabai itu ditanam dalam kayak biji. Ya kan? Berapa bulan tumbuh kayak buahnya ya, lombok cabai. Tiba-tiba warnanya hijau. Ya kan? Dapat berapa bulan tiba-tiba warnanya merah. Loh itu enggak ada yang ngecat ya. Ya. Kalau itu dicat, pabrik cat tutup. Ya, kehabisan cat gara-gara ngecat cabai. Ada semuanya kebesaran Allah. Ya, padahal petani nyiram cabai itu enggak pakai cat ya, pakai air biasa. Lu kok bisa warnanya berubah-ubah seperti itu? Itu diteliti sama orang-orang yang di bidangnya, maka akan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah dan merasa Allahu Akbar, yang maha besar, yang maha hebat. Walahul ilmul mutlaq al-muhit bi jamil asya' min jami' jihatiha wa huwa aqdarul qadirin wa arhamur rahimin. Waqad warada fi ba'dil athar, di sebagian riwayat disebutkan, inni anallahu la ilaha illa ana khalaqtul khair wasyarr wa khalaqtu likulli wahid minhuma ahlan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini hadits qudsi. Allah mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Yang tiada Tuhan selain aku. Aku ciptakan kebaikan dan aku ciptakan keburukan. Aku ciptakan setiap kebaikan dan keburukan ada orangnya sendiri-sendiri. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang syar, yang jelek. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadihi. Maka beruntunglah orang-orang yang aku ciptakan untuk kebaikan dan aku jadikan kebaikan itu ada pada dirinya. Sebaliknya celaka orang-orang yang aku ciptakan untuk keburukan dan aku jadikan keburukan ada pada dirinya. Wa wailun summa wailun, dan celaka kemudian akan celaka, akan binasa. Liman qala, bagi orang yang mengatakan lima, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan itu. Wa kaifa, bagaimana ya kalau ndak gini, bagaimana ya kalau ndak gitu. Ini yang sudah dibahas tadi ya. Intahal athar bimakna, maknanya seperti itu. Jadi Allah ciptakan yang baik, yang buruk, dan Allah ciptakan orang yang baik dan orang yang buruk ya. Itu sudah sunnatullah ya. Nggak mungkin ente mau ya perbaiki manusia akhirnya semuanya orang ini pada baik, mukmin, soleh. Nggak mungkin, mustahil. Sebaliknya juga gitu. Orang mau meracuni ya manusia supaya berbuat jelek, sebisa dia, tidak akan mungkin seluruh manusia itu akan jelek. Mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk ya. Salah satu hikmahnya apa sih? Ya dengan hal tersebut menjadi jelas hikmahnya Allah ciptakan surga dan neraka ya. Kalau semua manusia di bumi ini baik semua, loh neraka lah kosong
semuanya mukmin, beriman semuanya, neraka akhirnya kosong. Nah itu juga mustahil. Ya kan? Kebalikannya juga gitu, kalau semua orang kufur dan semua orang ahli maksiat, tidak ada orang baik, maka surga kosong. Itu juga mustahil. Ya, jadi pasti ada yang baik, pasti ada yang jelek. Sunnatullah. Walladzi yaqulu lima wa kaifa walau indama yaral asya allati la ya'rifu wajha wa la yattali'u ala ma'nal hikmati fiha huwal mu'tarid 'ala Allah ta'ala al-munazi' lahu fi tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang mengatakan, untuk apa Allah ciptakan ini? Yang jelek-jelek ini. Untuk apa Allah ciptakan yang berbahaya, yang mudarat ini? Wa kaif? Bagaimana ya kalau nggak ada orang yang jelek, nggak ada orang yang maksiat? Bagaimana ya kalau semuanya mukmin, beramal soleh semuanya? Bagaimana ya? Nah, ini orang yang kayak gini-gini baru bayangkan saja, baru bertanya-tanya saja, itu sudah dosa. Ya, apalagi sampai maksa, ya, maksa, wis harus semuanya baik, ya kan? Boleh kita berusaha menyebarkan kebaikan, itu memang wajib, ya toh. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, itu semuanya wajib. Kita sebarkan kebaikan, hidayah, ya, ajaran Rasulullah ke seluruh umat semampu kita. Akan tetapi sudah sunnatullah, harus diingat bahwa tidak akan semua manusia itu baik 100%. Mesti ada orang-orang yang ingkar dengan kebaikan, mesti ada orang-orang yang menolak kebaikan, itu pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Ya, di asar tadi dikatakan, ya, wa inni khalaqtu syarra wa ahlah. Aku ini ciptakan kejelekan dan orang yang jelek juga. Jadi mesti ada gitu loh. Dan kejelekan itu kadang mesti diminati oleh siapa? Ya oleh ahlus syarr. Diminati oleh orang-orang yang Allah ciptakan untuk berbuat jelek, diminati mesti. Enggak. Sebaliknya, setiap kebaikan itu mesti ada peminatnya, mesti ada pengikutnya, masih ada pelakunya, pasti. Jadi itu, kalau kita berusaha menyebarkan yang baik, gini ya, mengajarkan kebaikan, mesti ada orang yang nolak, ya biasa-biasa saja gitu loh. Kita berusaha aja, ya toh. Innama alaikal balagh. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, menyebarkan, mengajarkan. Masalah orang minat sama kebaikan atau enggak, itu hidayah dari Allah, kan gitu. Nah, kalau orang sampai protes, kenapa ya Allah ciptakan orang-orang jelek kayak gini? Kenapa ya Allah ciptakan ahli maksiat kayak gini, orang kafir kayak gini? Kenapa ya? Nah, sampai protes ini, berarti di sini dia telah yunazid. Dia itu seperti apa? Seperti apa namanya? Kayak mendebat Allah gitu. Ingin menantang Allah. Harusnya enggak gini ya Allah gitu loh. Harusnya gini. Kan gitu. Kayak ente misalkan anak ngelakukan apa? Sesuatu. Terus ente enggak cocok. Loh kenapa ya? Dia kok melakukan itu? Harusnya kan ini yang dia lakukan. Ya. Ini Allah Ta'ala melakukan, menciptakan. Ya, berbuat seperti itu dipertanyakan sama dia. Ada dosa kan gitu. Dosa. Nah, wa'lam anna wujuda hadzal alam ala ma huwa alaihi min wujudil asya'il katsira fihil mutaghayyira awil mutadaddah wal wujudul akmal al ahsan alladzi la ahkama minhu wala aslah. Ketahuilah sesungguhnya wujudnya alam semesta ala ma huwa alaihi, dengan keadaan yang ada, min wujudil asya al katsira al mutaghayyira, dengan keadaan yang ada pada alam semesta ini, sing macem-macem keadaannya itu. Bahkan kadang yang ada pada alam semesta cahaya,
kegelapan, keimanan, kekufuran, amal soleh, maksiat, perlawanan. Ya, terang, gelap dan seterusnya, panas, hujan, ya, dingin, panas, ya, dan seterusnya. Ini alam dengan keadaan semacam ini adalah al-wujudul akmal. Justru ini yang paling sempurna. Jadi tidak, alam semesta itu tidak terang terus, ya, tidak iman semuanya, ya, tidak baik semuanya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terang, ada yang gelap, ya, ada hujan, ada panas, ada hitam, ada putih, ya, warna-warna. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ciptaan Allah itu sibghatallah. Di sini ciptaan Allah berwarna-warna. Betapa hebatnya ciptaan Allah yang berwarna-warna ini. Itu yang terbaik malah. Bukan yang satu warna. Ya. Tapi jangan bayangkan kayak gado-gado ngono bukan. Dibayangkan kayak gado-gado ya. Ada apa namanya? Ada kacangnya ya. Ada garamnya, ada cabenya. Ya, sekilas hampir sama ya. Itu lihat tiap hari dikasih makan kacang terus, ya kan? Swasta murad itu. Dikasih makan garam tok. Bisa apa? Darah tinggi nanti. Di situ ada telur terus. Ya, tiap hari makan telur terus gatel-gatel. Ya. Di situ ada timun terus, kasih timun darah rendah. Ya. Gimana campur semuanya? Ada kacang, ada timun, ada apa? Sayur, ada telur campur jadi satu. Kelihatan enak, jadi rujak, gado-gado ya. Ila akhiri. Ya. Sekilas ya kayak gitu, tapi ya enggak boleh ya. Kopi ya tuh. Mana kopi enggak ada. Kalau ada kan tak kasih contoh enak. Enggak contoh itu kalau kelihatan kan. Jadi ente bisa apa namanya? Oh iya itu ya gitu. Kalau tidak kelihatan masih bayangkan juga. Lu bayangkan ini kadang salah lo ya. Ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya. Itu udah dicampur jadi satu enak. Kalau cuma gula tok diabetes itu. Ya. Agaknya ya. Jadi semakin berwarna-warni itu semakin baik, semakin sempurna. Ya. Satu wadah kok macem-macem di situ. Maka semakin sempurna. Ya, makanya Indonesia ini punya apa namanya? Punya slogan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Hah? Bermacam-macam tetap satu. Ya kan gitu. Itu bagus. Kalau satu ya, cuman satu tok ya kurang kan gitu. Kurang lengkap kan gitu, kurang sempurna. Ini bermacam-macam tapi berada di dalam satu wadah. Alam semesta juga gitu katanya ya. Semakin macam-macam itu semakin sempurna. Bin nisbah ila ma uridal alama bihi wa bima khuliqa li ajli fa'lam dzalik. Maka untuk tujuan Allah Ta'ala menciptakan ini semua, Allah Ta'ala buat ciptaannya itu berwarna-warni, bermacam-macam, itu semakin sempurna dan menunjukkan semakin hebatnya Allah Ta'ala. Wa bayanu dzalik mutaraddidun fi wujudihi baina arba'ati ahwal. Kemudian keterangannya, sesungguhnya alam semesta itu mutaraddidun fi wujudihi, wujudnya alam semesta itu apa namanya di antara 4 macam. Ya, jadi keberadaan alam ini ketika difikirkan, direnungkan itu ada 4. Kadang yang pertama merenungkan apa yang ada sama alam ini. Wujudnya alam semesta alladzi huwa maujudun alaih min wujudi tadad fihi. Kita melihat hal-hal yang berbeda-beda di alam. Ya, wujud keberadaan alam semesta ini kan di dalam itu banyak hal yang berbeda-beda tadi. Itu satu. Yang kedua, an yujada khairan sirfan wa naf'an mahdhan. Gimana kalau di alam ini hanya yang baik saja,
yang manfaat saja. Ya kan? Yang ketiga, an yujada syarrun mahdhun wa dararan faqat. Gimana kalau alam ini, wujudnya alam ini hanya yang jelek saja, mudarat saja, enggak ada yang baik. Yang keempat, ya wis, sekalian aja, enggak ada alam semesta. Ya kan? Nah itu. Jadi di dalam pemikiran orang, alam itu ada 4 macam keadaan kalau mau dibayangkan. Yang pertama, ya yang sekarang ada macam-macam, ada baik, ada buruk, ya macam-macam. Ada terang, ada gelap dan seterusnya. Kemudian yang kedua, alam itu berisi yang baik saja. Yang ketiga, alam berisi yang buruk saja. Yang keempat, enggak ada alam semesta. Walaysa li hadhil ahwal arba'ah khamisun yutasawwar fil aql. Di gambaran seseorang enggak ada yang kelima sudah. Apa yang kelima? Ya enggak ada. Jadi antara baik buruk semua enggak ada. Yang satu itu campur. Itu yang paling komplit, yang paling lengkap. Amal adam fama huwa bi syai'in wala haqiqata lahu fi nafsihi wala ma'na lahu aslan. Kalau yang keempat, ya gambaran yang keempat, ya mustahil terjadi. Mau membayangkan nggak ada alam semesta, alam semesta ini sudah apa? Sudah diciptakan, sudah ada. Wa ammal khairu al mahdu falau wujidal alamu alaihi la ta'attalat wa batalat asya' katsirah minal hikami wal masalih. Kalau gambaran yang kedua, kalau alam ini semuanya baik, semuanya terang, semuanya cahaya, semuanya manfaat, nggak ada yang jelek, nggak ada yang gelap, ya, semuanya sehat, nggak ada yang sakit, misalkan, semuanya berilmu, nggak ada yang jahil, ya, yang baik-baik tok kan, ya. Maka la ta'attalat wa batalat asya' katsirah. Maka apa yang ada ini gugur semua. Tidak ada yang masuk akal akhirnya. Kalau ente kepingin alam ini semuanya orang sehat, berarti ilmu medis itu ilmu yang salah gitu. Berarti tidak perlu ada ilmu medis, ilmu pengobatan itu ilmu yang salah. Ya. Kenapa? Karena itu ngobati orang sakit. Sedangkan yang ente bayangkan, alam ini harusnya semuanya sehat. Paham ya maksudnya? Jadi seperti itu. Itu contoh ya, contoh hikmahnya. Wa kana al-alam waqi'an ala nisfil wujud fala yatimmu wa la yahsulul maqsud biwujudihi alladzi urida bihi wa khuliqa lahu. Ya. Jadi kayak setengah, ya, kehidupan di alam ini cuman setengah gitu loh. Apa? Baik tok, yang khair tok sudah, yang manfaat aja, ya. Akhirnya setengah, kayak ganjil. Nah, bahasa kita kayak ganjil. Kanan tok, nggak ada kirinya. Ya. Kanan itu kan yang baik-baik. Ya. Kalau kanan itu baik. Apakah manusia itu kelihatan baik kalau kakinya kanan semua? Tidak juga. Ya. Di sini contoh sederhana aja ya. Yang baik kaki kanan, tangan kanan gitu. Tapi kalau orang tangannya kanan semua, kakinya kanan semua, ya. Apakah justru terlihat baik? Atau jelek semua, yus kakinya kiri semua? Apakah tambah kelihatan bagus? Kan enggak. Kelihatan bagus, ada yang kanan, ada yang kiri. Sama. Wa amma syarr wa dharar al-mahad fa law wujida 'alaihi al-'alam akan bihaitsu la yakun fihi naf'un wala shalah. Yes. Dari sini kita udah bisa bayangkan. Maka yang terbaik ya yang kayak gini. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ahsan. Ini yang atam, yang paling sempurna. Fa alimta bima taqarra anna al-hal alladhi wujida 'alaihi al-'alam wal asla wal akmal wal aula wal ahra wa ila qarib mimma dzakarnahu yarji ma'na al-mas'alah allati dzakaraha al-imam hujjatul islam fi kitab at-tauhid
minal ihya ila an qal fi takririha falaysa fil imkani abda'u mimma kan. Dari sini kita tahu bahwa yang terbaik, yang paling sempurna untuk kehidupan di alam ini ya seperti ini yang Allah ciptakan. Dan ini sudah sangat sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Satu makna dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Kitab Tauhid, bab Tauhid di kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan falaisa fil imkan abda'u mimma kan. Ya. Maka tidak ada di dalam kemungkinan abda'u mimma kana yang lebih baik, yang lebih abda itu dari kalimat badi. Badi itu artinya kan indah, lebih sempurna, indah dari mimmakan, apa yang telah ada. Tidak ada di dalam kemungkinan sesuatu kemungkinan yang lebih baik melebihi apa yang sudah ada daripada Allah, apa yang Allah ciptakan di alam ini. Mimmakan, ya, apa-apa yang Allah ciptakan ya kayak gini, ini yang terbaik. Kemungkinan ya apa ya, kalau baik semua, soleh semua, ini semua nggak ada yang maksiat, ya, atau sebaliknya gimana ya? Ya kalau ini kan kemungkinan, ya. Mungkin enggak Allah ciptakan alam ini semuanya orang soleh? Ya mungkin. Mungkin enggak Allah Ta'ala ciptakan di alam ini semuanya orang jahat, semuanya orang jelek? Ya mungkin. Tapi dari segala kemungkinan yang ada, yang terbaik adalah yang kayak gini. Apa? Ada yang soleh, ada yang maksiat, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang manfaat, ada yang mudarat. Laisa fil imkan abda mimmakan. Tidak ada dari segala kemungkinan yang lebih baik mimmakana dari apa yang telah ada daripada ciptaan Allah di alam ini. Jelas ya? Laisa fil imkan abda mimmakan. Fa inna qawlahu dzalik sahih musallam la tiradu alaih. Na'am lamma balagha rahimallahu fi masalah wal majalu fiha dhayyiq. Ya memang ketika Imam Ghazali di Ihya itu kan menjelaskan ya toh tentang hal ini, tentang masalah ini. Ya. Sedangkan kesempatan atau peluang untuk menjelaskan itu dhayyiq, sempit. Ya, kenapa kok sempit? Karena tidak semua orang bisa berpikir, ya, akal pemahamannya bisa menerima seperti itu. Enggak semua orang. Enggak semua orang nutut itu apa ya? Mampu. Nah, enggak semua orang mampu memahami hal itu. Memahami kalau ini adalah yang terbaik. Ya, apa yang ada, apa yang telah Allah ciptakan, apa yang ada di alam saat ini itu adalah yang terbaik. Tidak semua orang mampu atau mau seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dhaqatil ibarah iradil makna al-maqsud biha. Kesulitan mengungkapkan pemahaman tersebut itu tidak gampang, sulit. Faqamal iskal wa hasalal humud. Ya, sehingga karena ungkapannya itu sulit, cara pengungkapannya sulit, ya, tentang masalah ini, ya, pendek ya. Laisa fil imkan abda'u mimma kana. Pendek sekali. Tidak ada di dalam hal-hal yang mungkin yang lebih baik daripada apa yang ada saat ini. Di situ toh. Wes akhirnya orang ini kalau tidak dijelaskan kayak tadi mulai awal itu akhirnya banyak yang nentang. Ya, banyak yang memaksakan harus baik semua, harus beriman semua. Banyak yang tidak terima dengan kok tidak habis-habis ini ya. Apa namanya kekufuran ini ya. Kok tidak habis-habis ya kemaksiatan ini ya. Paham maksudnya? Ya tidak mungkin habis, kok tidak habis-habis ya. Tidak mungkin habis. Ila qiyamis saah. Begitu juga kebaikan juga gitu. Orang kufur, ya orang beriman kok tidak habis-habis. Orang soleh kok tidak habis-habis. Ya tidak mungkin habis sampai kiamat, tidak mungkin habis. Sampai datang saatnya Allah mencabut orang-orang yang beriman, terjadilah kiamat.
Jelas ya? Kan banyak itu riwayatnya. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haqq. Ya. La tuzalziluhum. Ya. Apa itu di hadis itu? Ya. Sampai kiamat orang-orang yang menegakkan agama, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah itu tidak mungkin habis. Tidak mungkin kosong dunia ini dari orang-orang baik. Dan orang-orang yang menyebarkan kebaikan, menegakkan kebaikan tidak mungkin kosong. Berkurang, ya. Bertambah, ya. Hakata. Ya. Sampai ada hadis apa? Masalah ghuraba, orang-orang yang asing, ya. Ketika mereka itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kelihatan asing. Tapi kan ada, gitu. Tidak mungkin kosong dunia dari orang-orang kayak gitu. Ya. Apa hadisnya itu? Fatubalul ghuraba. Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu kama bada. Bada ad-dinu ghariban. Agama ini ya muncul di muka bumi ini ghariban, dalam keadaan asing. Ya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti akan kembali lagi terlihat asing. Fatubalil ghuraba. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang terlihat asing itu. Kila famanil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang yang terlihat asing itu ya Rasulullah? Banyak riwayat, salah satunya alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Mereka lah yang menghidupkan sunnahku yang telah ditinggal oleh manusia. Sudah. Wahakadha. Tsumma alam anna wujuda tsumma alam anna fi wujudi hadzal alam ala ma huwa alaih dalalatin katsiratin ala asma'illah ta'ala wa sifatih la tatimmu illa biwujudil alam ala ma huwa alaih. Kemudian ya, Allah itu kan punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Dan wujudnya alam semesta dengan keadaan yang macam-macam, ya, dan yang berbeda-beda itu dalalatin, semuanya menunjukkan apa? Atas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa yang ada di alam ini? Ya, semuanya menunjukkan terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya di satu athar dikatakan apa? Likulli syai'in tadullu ala annahu al-wahid. Setiap segala yang ada di alam semesta ini semuanya menunjukkan atas kebesaran Allah, nama Allah atau sifat Allah, semuanya. Apa yang ada semuanya. Ya. Tanah, angin, air, semuanya. Ya. Binatang, tumbuhan, semuanya. Semuanya itu tadullu ala annahul wahid. Sebagai petunjuk bahwa Allah yang Maha Esa. La tatimmu illa biwujudil alam alam wa alaih. Dan nama-nama Allah, kebesaran Allah tidak akan bisa digali, diketahui, ya, secara baik kecuali alam seperti ini. Ya, berbeda-beda. Wa fi ayatun dalalatun ala al-umur al-ukhrawiyah hiya la tatimu ayatun illa biwujudil alam alam huwa alaihi wa fi ayatun dalalatun ala al-alam nafsih la tatimu illa biwujudihi alam huwa alaihi wa dzalika anna an-nur la yu'rafu kama yanbaghi illa bididdihi wa huwa adh-dhulma. Ya. Dan kemudian gini, alam ini berbeda-beda. Ya toh, tadi kalau seumpama orang kepingin jangan berbeda-beda, yang baik-baik aja udah di alam ini. Ya, jadi jangan Allah itu menciptakan yang buruk, yang baik-baik aja gitu. Jangan Allah menciptakan yang sakit, yang sehat-sehat aja. Jangan sampai ada orang sakit. Tidak ada hikmahnya loh. Jangan Allah menciptakan ya kematian bagi anak-anak kecil. Apa fungsinya anak bayi meninggal itu? Hikmahnya apa? Kasihan tuh. Ya toh?
yang baik-baik aja. Nah, kayak gitu sekarang anak mau tanya, kalau ente maunya ya membayangkan keinginan ente, Allah ini ciptakan yang baik toh, tidak ada yang buruk. Ente ini tahu yang baik dari mana kalau nggak ada yang buruk? Ente tahu kalau ente ini sehat dari mana kalau tidak ada orang sakit? Salbut katanya orang Madura. Ayo bingung itu ya toh. Kalau ente maunya yang baik-baik toh, ya, ente tahu dari mana sekarang ente baik kalau nggak ada yang buruk? Gambaran kebaikan itu loh, ente gambarkan dari mana kalau nggak ada yang buruk? Karena ada yang buruk, ente tahu ini yang baik. Nah, mudeng apa ndak? Kak mudeng cepet no lawang itu ndase ya. Paham maksudnya ya? Yes. Ila ghairi dzalik min al-asya' al-mutadaddah al-mutaghayyirah. Fa'rif ma syarahnahu fi hadzal fasl fa innahu minan nukati syarifah wal haqa'iq latifah allati tahtaju fi bayaniha wa syarriha ila kalamin katsir wa syarrun wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wis pas intinya kita diperintahkan untuk apa? Taslim ya kepada apa yang Allah tentukan. Tentang apa yang Allah ciptakan, tentang apa yang Allah perbuat, kita taslim. Ini sudah ketentuan Allah kayak gini, dan Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu abad, sia-sia, ya. Dan ini adalah yang terbaik. Ya. Nah, semoga lah ya kita selalu dijaga oleh Allah Taala daripada i'tirad. I'tirad itu protes, ya, tidak setuju, tidak ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ini kadang bukan hanya bab alam semesta loh ya. Nahnu, kita ini kan termasuk alam, ya toh. Kadang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, dari hal yang baik atau hal yang buruk, itu juga masuk ke, bisa jadi masuk ke bab i'tirad, ya toh. Ketika Allah Ta'ala beri cobaan kepada kita, nah ya anak kok gini ya, itu kok gitu ya. Ya, padahal sama-sama loh ini. Di pondok ini misalkan ya, pondok ini. Ini kok gini ya, anak kok gini. Kok enggak sama ya, kenapa? Ya. Padahal sama-sama ini. Nah, ya toh? Akhirnya i'tirad kadang. Seandainya anak kayak itu. Ya kan? Seandainya itu kayak anak. Loh. 5 cave ini sama. Bukan hanya ketika membahas alam di luar, pada diri kita sendiri. Sedangkan kita ini termasuk alam. Sama taklimnya sama, makan nasi sama ya. Kenapa itu kayak gini? Kenapa anak kayak gitu? Orang kerja juga gitu ya. Sama kerja 8 jam, ya kan? Mikirnya sama, capeknya juga sama. Kenapa dia hasilnya kayak gini? Kenapa anak hasilnya cuma segini? Bayangkan itu. Kalau orang-orang ini tidak pasrah, tidak sabar dengan ketentuan Allah, dosa besar. Ala kulli hal pokoknya ya taslim kepada ketentuan Allah. Taslim itu apa? Pasrah dan ridho, rela dengan hal itu. Ya, bayangkan itu sama-sama kerja di ban ya katanya orang ya. Sama-sama jualan ban, tapi yang satu itu punya pabrik ban, yang satu tukang tambal ban. Sing tukang tambal ban tidak terima. Lah iya sama-sama jualan ban. Dia kok jadi orang kaya, anak tidak pernah ada kaya-kaya. Ya mesti aja mau nembel ban ya. Yang itu apa? Pabrik ban ya. Sama-sama jualan di bidang apa? Ban motor ya. Tapi itu punya pabrik mas ya. Itu cuma nembel ya. Yang penting kan rata, sama-sama bisa makan dari rezeki Allah. Ya, hakan. Ya. Jadi itu pembahasan ini bukan hanya kita bahas alam yang di luar sana, tapi kadang apa yang ada sama diri kita. Ya, macam-macam jelek, buruk, apa semua itu dari Allah, tapi kita diwajibkan untuk selalu berusaha. Ya, menjadi orang yang baik dan yang lebih baik lagi. Yang tidak ada keburukannya Nabi Muhammad. Ya,
Yang tidak ada keburukannya Nabi Muhammad maksum karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'alna bima lam tan'a rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna